Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak dan Ibu Guru dalam pembelajaran tema 7 Subtema 1 Pembelajaran 3 dan 4. ya. Baik, kemarin kita sudah banyak menjelaskan ya. Semoga kalian paham semuanya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3 dan 4. Baik, siapa yang akan menjelaskan pertama nih? yang pertama sekarang Pak Ahmad dulu meneruskan kemarin yang materi matematika ya. Matematika. Ya. Oke. Silakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Kita teruskan pelajaran yang kemarin ya. Pelajaran tentang keliling. Kalau kemarin kita sudah bahas keliling persegi, maka sekarang kita akan belajar tentang keliling persegi panjang. Tahu persegi panjang? Persegi panjang itu adalah sebuah bangun datar ya. Ini ya, persegi panjang. Persegi panjang itu adalah mempunyai P dan L. Apa itu P? P di sini adalah panjang. L di sini adalah lebar. Sampai sini paham ya? Kemudian bagaimana kita mencari kelilingnya? Sama seperti persegi. Keliling persegi panjang juga mempunyai rumus, yaitu rumusnya adalah rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 kali dalam huruf P plus L. Nah, 2 ini dari mana Pak? 2 ini dari, kita lihat di sini, P dan L. Ya. 2 ini adalah rumus dari panjang ada 2, L juga ada 2. Ini rumus pertama atau cara pertama, boleh. Sekarang Bapak akan mengajarkan hanya rumus ini saja ya, karena karena rumus ini tuh mudah diingat oleh kalian. Langsung kita ke penerapannya ya. Kita contohnya, misalkan sebuah persegi panjang mempunyai panjang 10 cm, kemudian lebar 5 cm. Cara mengerjakannya, yang pertama, diketahui sebuah persegi panjang mempunyai panjang 10 cm, lebar 5 cm. Kemudian ditanyakannya apa? Ditanyakannya adalah berapakah keliling persegi panjang kita taruh di sini, jawab. Yang pertama-tama yang kalian harus ingat, ketika jawab di sini adalah kalian tuliskan dulu rumusnya. K, apa rumusnya tadi? Sama dengan 2 kali dalam huruf P plus L. Ya. Kemudian sama dengan lagi 2 kali dalam huruf P-nya berapa tadi? Ya, 10 ditambah berapa? 5. Nah, sampai dengan lagi masih ditulis ya, 2 kali 10 tambah 5 berapa? 15. Kemudian 2 kali 15 berapa? Kita hitung di sini ya, sama-sama. Ingat cara merekatnya seperti ini, 15 kali 2.
dikali 5 berapa? 10. 0 saat kita taruh di sini, 1 kita simpan. Kemudian 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 2. Tadi kita punya simpanan berapa? 1. Ya betul ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Tulis di sini. Nah, sudah begini kita coba. Jadi keliling persegi panjang adalah 30 cm. Sampai sini sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kalian boleh latihan soal di rumah bersama bunda, bersama ayah. Kita dibuatkan soal oleh bunda, oleh ayah. Lalu kalian kerjakan seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan? Bapak rasa sudah paham semua ya, karena anak-anak SD kelas itu cerdas-cerdas ya. Mungkin sekian ya penjelasan dari Bapak. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Taufik dan Bu Ani ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali bertemu dengan Pak Taufik di sini. Bapak akan melanjutkan materi tema 7 subtema 1. Dalam hal ini Bapak akan menerangkan pembelajaran 3. Di sini ada materi bahasa Indonesia. Baik, silakan kalian buka modul di halaman 10 ya. Sekali lagi, silakan anak-anak buka modul halaman 10. Di sini ada materi tentang kata baku. Apa itu yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia, baik aturan maupun ejaannya yang bersumber dari KBBI. Apa itu KBBI? Tentunya kalian anak-anak sudah tahu sebelumnya. Baik, di sini Bapak akan jelaskan kembali. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku akan berubah dalam 5 tahun biasanya, karena ada kata-kata serapan baru, dan kata baku ini biasanya digunakan dalam penulisan kata resmi. Ingat, sekali lagi Bapak jelaskan, kata baku biasanya digunakan dalam penulisan kalimat resmi di sini. Ya baik. Contoh yang Bapak ambil dari buku ya, tema 7 saat ini, salah satunya adalah kata teknologi. Teknologi adalah salah satu kata baku. Artinya apa itu teknologi? Teknologi artinya adalah ilmu pengetahuan terapan. Itu Bapak sebutkan salah satu contoh kata baku. Teknologi artinya ilmu pengetahuan terapan. Ada juga kata tidak baku. Nah, ini kita sebagai siswa atau kalangan terpelajar sebaiknya menghindari kata-kata yang tidak baku. Mungkin dalam keseharian kita masih menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Tetapi dalam forum-forum resmi, maka kita harus menghindari kata-kata yang tidak baku. Oke, di sini ada satu tugas. Silakan kalian isi halaman 10. Ayo mencari tahu. Kemudian di halaman 11, ayo mencari tahu juga. Di sini ada tabel. Kalian isi kata baku, kemudian kalian cari arti kata bakunya. Oke. Baik, itu tentang kata baku.
Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 di sini adalah tugas untuk mengisi kalimat rumpang. Bapak akan sedikit menjelaskan tentang kalimat rumpang. Apa itu kalimat rumpang? Kalimat rumpang adalah kalimat yang belum selesai atau kalimat yang belum lengkap. Ya, ingat, apa itu kalimat rumpang? Kalimat rumpang adalah kalimat yang belum selesai atau belum lengkap. Oleh karenanya, silakan kalian lengkapi kalimat rumpang di halaman 12 dengan meneliti atau membaca di tabel yang bawahnya ini ada kata-kata yang dapat melengkapi kalimat rumpang yang di atas. Silakan kalian pilih kata-kata baku atau kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang yang ada di halaman 12 ini. Mungkin ini saja materi bahasa Indonesia yang ada di tema 7 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Untuk selanjutnya materi SBDP dan PKN akan dijelaskan oleh Ibu Adi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang hak ya. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran 5 dan 6 tema 7 subtema 1. Hak yang di sini yang akan Ibu jelaskan adalah hak anak di sekolah atau hak kita sebagai warga sekolah. Setelah kemarin dijelaskan oleh Bapak Taufik bahwa ada kewajiban yang harus dikerjakan, selain kewajiban ada juga hak yang harus kita terima. Sebelum lanjut ke hak, apa itu kewajiban? Kalian sudah tahu mungkin ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, hak kita sebagai warga sekolah, apa itu hak kita sebagai warga sekolah? Hak kita sebagai warga sekolah adalah yang pertama, hak kalian adalah mendapatkan pengajaran, yaitu mendapatkan pembelajaran dari ibu dan bapak guru. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu hak mendapatkan fasilitas di sekolah. Contohnya, kalian mendapatkan hak fasilitas seperti ruang perpustakaan, bisa membaca buku di perpustakaan. Kemudian ada lagi hak, misalnya kalian kamar mandi, menggunakan kamar mandi. Kemudian hak-hak kalian yaitu memakai AC, kipas angin, banyak ya, banyak hak yang akan kalian dapatkan di sekolah. Namun sebelum kalian mendapatkan hak kalian di sekolah, kalian pun harus melakukan kewajiban-kewajiban kalian terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan seimbang. Kalau hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan seimbang, maka akan terjadi ketimpangan, yaitu ketidaksesuaian. Sampai sini mengerti tentang hak dan kewajiban? Ibu rasa kalian sudah mengerti tentang hak dan kewajiban baik di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang motivias, yaitu pelajaran SBDP. Apa itu motivias? Ya, motivias adalah dasar atau corak dari sebuah bidang yang dapat menimbulkan unsur keindahan. Motivias memiliki simbol atau makna tertentu yang tergambar dalam gambar-gambar tersebut. Ada banyak motivias yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian gambar. Contohnya, ada motivias yang berbentuk tumbuhan, hewan, maupun dari geometris. Kalian bisa memilih motivias dari daerah masing-masing. Contohnya, dari Pulau Jawa. Di Pulau Jawa biasanya kita sering melihat ukiran-ukiran pada pintu-pintu, pada jati-jati, yaitu ukiran-ukiran bunga matahari. Nah, karena bunga matahari merupakan bunga khas dari Jawa. Dan kita juga banyak ya, karena kita beragam suku bangsa, kita beragam daerah, jadi masing-masing daerah mempunyai motivias masing-masing. Nah, di sini untuk motivias, tugas dari Ibu yaitu kerjakan atau buatlah sebuah gambar motivias sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Kemudian warnai dengan
bagus sebagus-bagusnya, nanti ketika masuk boleh dikumpulkan. Baik, hanya itu penjelasan dari Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.